Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen selaku pembimbing mata kuliah seminar proposal. Di sini saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Muhammad Dandi Arvin Pratama dengan NIM 3 digit terakhir 175. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar proposal yang sudah saya buat dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Islam dan Perubahan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan dengan Komunikasi sebagai Variabel Mediasi. Studi pada Minimarket Indomaret di Kabupaten Magelang. Untuk yang pertama, menuju bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang, supermarket atau bisa disebut dengan pasar minimarket merupakan salah satu organisasi retail yang menjual berbagai macam barang atau produk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga yang dikelompokkan ke dalam bagian-bagian yang diatur dengan teliti untuk mencapai tujuan tertentu. Supermarket adalah salah satu bentuk usaha eceran yang menyediakan beraneka macam kebutuhan konsumen. Satu supermarket mungkin menjual pakaian wanita, pria, anak-anak, alat rumah tangga, alat olahraga, perhiasan, serta alat rumah tangga lainnya dan alat tulis. Maju atau mundurnya suatu organisasi ditentukan oleh kontribusi karyawan pada suatu organisasi tersebut. Tindakan efektif dan perilaku secara benar menjadi bagian penting kontribusi karyawan pada organisasi. Tidak hanya jumlah usaha, tapi juga arah dari usaha tersebut. Dengan demikian, mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab utamanya dengan pasti, kinerja seperti apa yang harus dicapai, serta dapat mengukur sendiri sesuai indikator keberhasilannya. Pada umumnya, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi perilaku orang lain sebagai usaha pencapaian sebuah tujuan. Proses ini diterapkan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya. Peran yang sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin bagi kehidupan manusia karena tidak hanya memberi perintah, akan tapi juga dapat sebagai pengatur dan penunjuk bagi orang yang mengikuti agar tetap di jalan yang harus benar. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan itu bermaksud untuk menumbuh kembangkan kemampuan mengerjakan sendiri di lingkungan orang-orang yang dipimpin dan dalam usahanya mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala selama kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berperilaku adil pada setiap orang, seperti dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi sanksi dengan adil, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Perubahan pola kerja yang terjadi dalam perusahaan dapat merubah budaya kerja para karyawan, sedangkan perusahaan biasanya sudah mempunyai budaya organisasi yang menjadi nilai dan pegangan semua individu di dalamnya. Perubahan budaya organisasi di suatu sisi dapat meningkatkan kinerja, namun juga dapat mengalami kegagalan apabila tidak dipersiapkan dan dikelola dengan benar. Namun, apabila tidak melakukan perubahan budaya organisasi, sedangkan lingkungan berubah dan dapat dipastikan mengalami kegagalan. Komunikasi merupakan simbol linguistik sebagai simbol verbal atau kata-kata dan non-verbal. Sistem ini dapat disosialisasikan secara langsung dan tatap muka atau melalui media lain. Komunikasi yang dapat meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Komunikasi sangat dibutuhkan di organisasi atau perusahaan sebagai cara untuk menyampaikan sebuah pendapat, tujuan, dan visi perusahaan dengan jelas. Perkembangan era globalisasi mengharuskan para pengusaha untuk memajukan aktivitas usaha mereka. Perkembangan dunia usaha yang pesat ditandai dengan adanya pertumbuhan dan peningkatan jenis usaha baru. Berbagai perusahaan dengan skala besar maupun kecil telah berdiri kokoh dan berkembang sukses untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, komunikasi dilakukan antara pemimpin dan karyawan, dan antara semua sama karyawan sebagai rekam kerja. Dengan komunikasi sama karyawan dapat melakukan kerjasama dengan baik pemimpin dan memberikan informasi penting berupa arahan kerja maupun tujuan perusahaan. Komunikasi antara pemimpin dan karyawan apabila berjalan dengan baik dan lancar dapat menghasilkan hasil kerja yang maksimal dan mampu meningkatkan produktivitas kerja. Pada akhir tahun 2019 muncul sebuah virus yang dapat cepat mewabah ke seluruh dunia, yaitu coronavirus, yang kemudian dikenal dengan COVID-19. Virus tersebut diberitakan telah merenggut nyawa ribuan orang di Wuhan, Cina hanya dalam hitungan minggu. Akibatnya,
Pergerakan manusia menjadi sangat terbatas, kegiatan tidak semua tempat menjadi sangat terbatas, bahkan ada yang terpaksa ditutup. COVID-19 tidak hanya mengganggu kehidupan sosial dan budaya, tapi secara ekonomi mempengaruhi hampir semua jenis bisnis. Tidak dapat disangkal bahwa pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Memang saat ini banyak perusahaan yang sudah menerapkan sistem work from home terhadap karyawan. Sistem tersebut diadakan untuk menjaga agar orang yang bekerja di dalam kantor juga terjaga dari virus corona. Kendati demikian, rupanya bekerja dalam rumah tidaklah mudah seperti yang dibayangkan orang pada umumnya. Beberapa kendala barangkali membuat Anda merasa tidak cocok dengan sistem tersebut, apalagi komunikasi dalam dunia kerja memiliki peran yang sangat penting. Komunikasi yang salah di antara sama pekerjaan maupun atas membuat pekerjaan menjadi terhambat. Dampaknya juga bisa menyebabkan gagalnya tujuan yang selama ini ingin dicapai perusahaan. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif membuat beberapa proyek pekerjaan menjadi tertunda. Survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha merupakan eksperimental statistik yang bertujuan untuk menyediakan indikator terkini, an early indicator, tentang pelaku usaha atau perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19. Menurut Badan Pusat Statistik berikut kegiatan operasional perusahaan selama masa pandemi COVID-19. Secara umum, terdapat 8,76% berhenti beroperasi, 5,54% beroperasi dengan penerapan WFH atau work from home, 2,05% beroperasi dengan penerapan WFH, 24,31% beroperasi dengan pengurangan kapasitas, sedangkan 0,49% beroperasi bahkan melebihi kapasitas, dan 58,90% masih beroperasi seperti biasa. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, operasional perusahaan selama pandemi COVID-19 mengalami perubahan dan menjalankan operasionalnya. Dari total 34.559 responden, terdapat sebesar 59,95% perusahaan di Indonesia masih beroperasi seperti biasa. 24,30% beroperasi dengan pengurangan kapasitas jam kerja, mesin, dan tenaga kerja. Maka dari itu sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk selalu menjaga, menstabilkan, bahkan meningkatkan tingkat kinerja para karyawan untuk memastikan kinerja karyawan dipengaruhi oleh kepemimpinan dan culture shock yang dimediasi oleh komunikasi dalam menangani kinerja karyawan di era pandemi COVID-19. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Islam dan Perubahan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan dengan Komunikasi sebagai Variabel Mediasi. Selanjutnya terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap komunikasi. Apakah terdapat pengaruh perubahan budaya terhadap kinerja. Apakah terdapat pengaruh perubahan budaya terhadap komunikasi. Dan yang terakhir adalah apakah komunikasi berpengaruh terhadap kinerja. Dan tujuannya adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap komunikasi. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh perubahan budaya terhadap kinerja. Yang keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh perubahan budaya terhadap komunikasi. Yang kelima, untuk menguji dan menganalisis perubahan pengaruh komunikasi terhadap kinerja. Selanjutnya, menuju ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Kerangka teori. Yang pertama yang akan dibahas adalah kepemimpinan Islam. Pengertian kepemimpinan Islam. Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama di dalam perintahnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan adalah konsep yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Sudah merupakan fitrah bagi manusia untuk membentuk suatu komunitas tertentu. Dan dalam komunitas tersebut selalu dibutuhkan seorang pemimpin, dan seorang pemimpin dijadikan rujukan dalam komunitas tersebut. Kepemimpinan juga dapat berarti kemampuan untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusiasis. Ini merupakan faktor manusiawi yang meningkat sebagai suatu kelompok bersama dan memotivasi mereka dalam mencapai tujuan. B. Kepemimpinan dalam Islam. Sedangkan kepemimpinan dalam Islam dapat diartikan sebagai kegiatan menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang sangat layak untuk dijadikan suri tauladan. Seluruh tindakannya diakui baik oleh kawan maupun lawan. Keseharian hidupnya pun selalu dihiasi dengan akhlak terpuji, tidak sombong dan rendah hati terhadap seorang orang sekitarnya. Kepemimpinan dalam Islam memiliki karakter seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam memimpin, Rasulullah SAW memiliki karakter utama yang bisa dijadikan contoh oleh para pemimpin saat ini. 4 karakter kepemimpinan ini yang perlu dikembangkan seiring dengan
perkembangan zaman dan waktu. Yang pertama ada sidik, yaitu jujur, kemudian amanah yang dapat dipercaya, fatonah, pemimpin yang mengutamakan keahlian, tablik, seorang pemimpin yang dapat berkomunikasi secara baik dan benar. Kemudian yang C adalah prinsip kepemimpinan dalam Islam. Islam memberikan dasar-dasar filosofis tentang kepemimpinan yang bersifat universal, bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Islam menerapkan prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam kehidupan. Prinsip tersebut adalah ada hikmah, kemudian diskusi, keteladanan, musyawarah, adil, kelembutan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Islam adalah ketakwaan pada Allah, kejujuran dan moral, kompetensi dan keluasan ilmu pengetahuan, kepedulian terhadap rakyat, inspirasi kepada orang lain, kesabaran dan kerendahan hati, kemauan untuk berbicara. Lalu ada indikator kepemimpinan Islam. Menurut Wahidia 2020 terdapat 4 indikator kepemimpinan Islam, diantaranya ada kepercayaan atau integritas, kemudian orientasi karyawan, muhasabah, dan kesabaran. Perubahan budaya organisasi. Ada pengertian budaya organisasi, yaitu budaya organisasi, norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota dan berperilaku sesuai dengan budaya yang perilaku agar terima di lingkungannya. Anggota organisasi mempersepsikan budaya organisasi sesuai karakteristik organisasi yang telah dibentuk. Budaya perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai norma, persepsi, dan pola perilaku yang diciptakan atau dikembangkan dalam sebuah perusahaan. Kemudian pengertian budaya adalah budaya kerja merupakan kebiasaan yang sering dilakukan di lingkungan pekerjaan yang tumbuh sebagai bentuk kerja yang dapat mencerminkan perilaku anggota dari awal waktu bekerjaan dilakukan mengulang-ulang sehingga kebiasaan tersebut jadi melekat pada perilaku anggota. Menurut Jeff Cartwright, bahwa perubahan budaya organisasi adalah sebuah proses psikologis. Perubahan budaya merupakan proses organisasi penataan kembali nilai-nilai, sikap, norma, perilaku, dan gaya manajemen. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak organisasi yang mengalami kemunduran karena ketidakmampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya, pada masa COVID-19, Indonesia mengalami banyak dampak ekonomi yang sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pada masa ini, perusahaan maupun organisasi dituntut untuk melakukan perubahan agar terus berkembang maupun bertahan, dan menyebabkan banyak perusahaan yang harus merubah budaya organisasi mereka. Perubahan organisasi tentu mempengaruhi organisasi adalah pengadopsian ide-ide atau perilaku baru. Organisasi dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan melalui pembaruan dan pengembangan internal dan usaha penyesuaian organisasi di waktu mendatang. Kemudian indikator perubahan budaya organisasi. Menurut Wibowo, terdapat 3 indikator perubahan budaya, diantaranya adalah filosofi, sosialisasi, dan implementasi. Kemudian yang F adalah kinerja. Pengertian kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya, dan juga mempengaruhi faktor utama menentukan keberhasilan perusahaan. Kinerja juga bisa berarti sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan norma dan etika kinerja karyawan, merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya dan menyelesaikan tugas untuk pekerjaan. Seorang harus memiliki tingkat kemampuan tertentu. Tujuan kinerja karyawan menurut Wibowo yaitu adalah menyesuaikan harapan kinerja individu dengan tujuan organisasi, sedangkan menurut Kamsus Manajemen, tujuan kinerja adalah keluaran atau output terbesar individu dan atau organisasi yang dihasilkan dari kinerja yang dapat diukur dan diinginkan. Indikator kerja, yaitu menurut Mangkunegara dan Prabu 2009 terdapat 4 indikator kinerja karyawan, di antaranya kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Kemudian komunikasi, yaitu komunikasi. Ada yang pertama pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dapat berupa pesan, informasi, ide, emosi, keterampilan, dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan dan di media tertentu. Selanjutnya ada komunikasi dan organisasi. Komunikasi formal dalam sebuah organisasi dapat dibedakan menjadi 4 macam. Komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, dan diagonal. Kemudian indikator komunikasi. Adapun indikator komunikasi menurut Robbins terdapat 3 indikator, diantaranya adalah komunikasi dengan atasan, bawahan, dan yang terakhir ada komunikasi serta antara sesama rekan kerja. Yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Pada bab ini jelaskan tentang penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dan pengaruh pemimpinan Islam dan perubahan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan komunikasi sebagai variabel mediasi. Menurut Vivi Bella 2001 meneliti tentang pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja
dalam perspektif Islam terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja dalam perspektif Islam terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia. Kemudian menurut Hasan Ubaidillah 2022 meneliti tentang pengaruh dan perubahan budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan stres kerja terhadap kinerja karyawan saat pandemi COVID-19 pada PT Sartika Ratu Travel Bag Spesialis Tanggulangin Sidoarjo. Tujuan ini penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan stres kerja terhadap kinerja karyawan selama masa pandemi COVID-19 di PT Spesialis Travel Sartika Ratu. Selanjutnya ada menurut Julfrida Panjaitan 2019 meneliti tentang pengaruh perubahan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan organisasi budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Yundai Saputri S. Abdul Rashid 2020 melakukan penelitian sebagai judul pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi dan keterampilan komunikasi pemimpin sebagai variabel moderasi. Studi pada PT Global Prima Santosa Kota Gresik. Dilakukan untuk tujuan mengetahui komunikasi pemimpin terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada Mei Veronica Pangabean meneliti tentang pengaruh perubahan budaya organisasi, stres kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Angkasa Pura I. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan budaya organisasi, stres kerja dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan dan mengetahui apakah perubahan budaya organisasi, stres kerja dan motivasi kerja berpengaruh secara terhadap kinerja karyawan. Lanjut saja beralih ke kerangka penelitian. Berdasarkan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang dijelaskan, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang kepemimpinan Islam, perubahan budaya organisasi, kinerja dan komunikasi. Selanjutnya akan diuraikan dengan kepenelitian tentang perubahan kepemimpinan Islam dan perubahan budaya terhadap kinerja karyawan dan komunikasi sebagai variabel mediasi. Selanjutnya hipotesis penelitian. Hipotesis yang diartikan sebagai dugaan sementara harus dibuktikan untuk menguji kebenarannya, di mana hal tersebut disusun dalam bentuk kalimat pernyataan yang harus diuji kebenarannya melalui suatu penelitian yang dianalisis data. Maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah yang pertama, satu yaitu kepemimpinan Islam berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Keduanya ada pengaruh perubahan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis mediasi, komunikasi mediasi hubungan antara kepemimpinan Islam dan kinerja karyawan. Yang keempat ada komunikasi mediasi hubungan antara perubahan budaya organisasi dan kinerja karyawan. Kemudian komunikasi yang efektif berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada menyatakan bahwa penerapan kepemimpinan Islam yang kuat akan meningkatkan kinerja karyawan. Yang selanjutnya menyatakan bahwa perubahan budaya organisasi yang berhasil akan meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, selanjutnya ada menyatakan bahwa komunikasi berperan sebagai mediator antara kepemimpinan Islam dan kinerja karyawan. Yang keempat menyatakan bahwa komunikasi berperan sebagai indikator antara perubahan budaya organisasi dan kinerja karyawan. Maju kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitiannya adalah metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan dengan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis yang bersifat kuantitatif dan atau statistik. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner, yang mana pada penelitian ini peneliti berusaha untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan Islam dan perubahan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada minimarket Indomaret di Kabupaten Magelang dengan mediasi berupa komunikasi. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di minimarket Indomaret di Kabupaten Magelang yang berada di Desa Gerabak, Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu peneliti ingin melakukan riset terhadap pengaruh kepemimpinan Islam dan perubahan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada minimarket Indomaret di Kabupaten Magelang. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian merupakan seluruh karyawan minimarket Indomaret di Kabupaten Magelang yang dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti. Populasi adalah wilayah generasi yang terjadi suatu objek mempunyai kualitas karakteristik tertentu untuk ditetapkan sebagai peneliti. Kemudian sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya dan pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Selanjutnya lanjut saja ke definisi operasional variabel. Kepemimpinan Islam dalam penelitian ini akan dioperasionalkan sebagai gaya pemimpinan yang ditujukan oleh manajemen minimarket Indomaret di Kabupaten Magelang yang menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, amanah, ikhlas, adil, dan musyawarah dalam pengembangan perusahaan dan pengelolaan karyawan. Data mengenai kepemimpinan Islam akan dikumpulkan melalui komisioner mengukur persepsi karyawan terhadap gaya kepemimpinan manajerial berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh ahli. Perubahan budaya organisasi akan diukur berdasarkan inisiatif dan program yang diterapkan oleh minimarket Indomaret di Kabupaten Magelang untuk meningkatkan nilai, norma, dan praktik kerja. Data yang akan dikumpulkan melalui survei yang dinyatakan pengalaman karyawan terkait perubahan dan dalam pola kerja. Komunikasi sebagai variabel mediasi akan diukur melalui survei yang mengevaluasi kejelasan, keterbukaan, frekuensi, dan efektivitas komunikasi antar pemimpin dan karyawan serta antar karyawan. Survei ini akan menilai bagaimana komunikasi mempengaruhi hubungan antara kepemimpinan Islam dan perubahan budaya organisasi dengan kinerja karyawan berdasarkan instrumen yang diatasi dari Luthans. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya. Di sini ada beberapa variabel. Yang pertama ada variabel independen, yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terkait. Selanjutnya ada variabel dependen, adalah variabel yang terikat atau variabel yang mempengaruhi atau yang jadi akibat karena adanya variabel atas, yaitu pada kinerja atau Y. Variabel intervening merupakan variabel yang secara otomatis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan independen, tapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan independen. Nah, di sini ada tabel yaitu variabel, kemudian konsep, definisi indikator, dan skala datanya. Ada kepemimpinan Islam, berarti skalanya Likert, perubahan budaya organisasi Likert, kemudian kinerja juga Likert, dan yang terakhir komunikasi Likert. Kemudian untuk yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis pada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan responden. Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada pegawai minimarket Indomaret di Kabupaten Magelang untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan Islam dan perubahan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada minimarket Indomaret di Kabupaten Magelang dengan komunikasi sebagai adapun dimaksud adalah sebagai variabel mediasi. Adapun variabel yang maksud adalah kepemimpinan Islam, perubahan budaya organisasi, kinerja, dan komunikasi. Demikian seminar proposal yang biasa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.